Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Christina Della Simanulang dengan NIM 24110111030 dengan nomor absen 22. Baik, pada video kali ini saya akan membuat video praktek konseling individu guna untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah teori dan praktikum konseling humanistik yang diampu oleh Ibu Dr. Putu Ari Darmayanti SPD MPD dan juga Bapak Kade Satya Gita Rismawan SPD MPD. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Christina sebagai konselor dan nantinya sebagai konselingnya atas nama Debbie. Baik, adapun permasalahan pada sesi konseling ini yang dimana konseli merupakan seorang siswa yang mengalami kecanduan gadget. Awalnya, ia menggunakan gadget untuk mengurangi stres akibat tugas sekolah yang menumpuk. Namun, kebiasaan tersebut semakin meningkat hingga membuatnya bermain game dan bermain media sosial sampai larut malam. Akibatnya, konseli ini sering mengantuk di kelas, terlambat mengumpulkan tugas, hingga prestasi belajarnya juga menurun drastis. Dan juga hubungan sosialnya dengan teman-temannya menjadi berkurang dan tidak ada lagi relasi. Baik, adapun penyelesaian masalah yang saya gunakan di sini melalui konseling individu ini dengan menggunakan pendekatan client center, yang dimana di sini konselor memberi kesempatan kepada konseli untuk mengungkapkan perasaan dan pengalaman tanpa adanya rasa penghakiman. Melalui proses eksplorasi diri ini, konseli menyadari bahwa penyebab perilakunya serta menemukan sendiri solusi yang sesuai dengan masalah yang ia hadapi, yaitu dengan membatasi penggunaan gadget menjadi memaksimalkannya tanpa berlama-lama. Nah, adapun solusi yang ia gunakan di sini yaitu memaksimalkan itu bermain gadget selama 2 jam dan juga meletakkan HP-nya di luar kamar saat belajar dan ingin tidur, dan serta mengganti waktu bermain gadgetnya dengan kegiatan yang lebih bermanfaat lagi. Adapun alasan saya menggunakan pendekatan client center ini yaitu yang dimana dipilih karena permasalahan konseli ini berhubungan dengan kondisi emosional dan kesadaran dirinya sendiri. Maka pendekatan ini dapat membantu konseli memahami perasaannya, menerima dirinya sendiri, serta menemukan solusi berdasarkan keputusan dan kemampuan yang dimilikinya sendiri. Nah, dengan demikian, perubahan tersebut yang akan dilakukan berasal dari kesadaran diri konseli tersebut, bukan karena paksaan daripada konselor. Permisi. Ya, silakan masuk, Bi. Silakan duduk ya. Bagaimana kabarmu hari ini, Debbie? Baik saja sih, Bu. Baik. Gimana tadi pembelajaran di kelas sebelum datang ke ruangan Ibu? Jadi pembelajaran yang tadi sedikit mengantuk sih, Bu, karena mungkin pelajaran TK ya. Apa yang mungkin membuat kamu mengantuk dan ada tujuan khusus kamu datang ke ruangan Ibu? Jadi begini, Bu, saya datang ke ruangan ini karena saya pengen ngeluh sih, Bu. Saya kayak nggak bisa lepas dari HP gitu loh, Bu. Saya terus menerus main game, scrolling media sosial sampai saya kurang tidur. Saya tidur kadang sampai jam 2 sampai jam 3 gitu loh, Bu. Terus saya juga lambat banget untuk mengumpulkan tugas sama saya juga jarang ngobrol sama teman atau keluar rumah gitu loh, Bu. Oke, Ibu memahami situasi yang kamu hadapi sekarang ya. Berarti kamu itu sering merasa bahwa kebiasaan kamu itu bermain gadget sampai 2-3 jam gitu ya. Bahkan sampai mengganggu kamu dalam aktivitas belajar, pertemanan, dan keluarga kamu. Nah, kalau Ibu boleh tahu nih, sejak kapan Debbie merasa kebiasaan ini sangat mengganggu aktivitas kamu? Sejak awal semester itu sih, Bu. Jadi waktu awal semester itu tugas saya sering numpuk. Nah, karena tugas saya sering
ngantuk, jadi saya kayak pelariannya itu ke game dan main HP gitu. Jadinya saya sering main HP gitu seharian, saya juga bisa main HP, jadi saya stres, bisa gelisah gitu. Oke, baik. Ibu juga memahami ya bahwa rasa gelisah itu emang wajar karena mungkin tugasmu belum selesai, karena deadline-nya juga udah dekat gitu ya. Baik, Ibu pengen nanya juga nih, yang Debbie alami atau rasakan ini, apakah rasa pernah muncul pada rasanya Debbie ingin mengecek HP itu terus-menerus, atau mungkin ada hal lain yang membuat kamu terus membuka HP itu? Ada sih Bu, perasaan saya kalau semisal nih notifikasi itu kayak berdering, pasti saya bilang cek aja dulu, nanti ada yang penting. Terus pas saya cek, pasti langsung saya kayak keterusan gitu loh. Jadinya saya keterusan ke media sosial yang lain atau enggak ke game. Oke, baik Debbie, Ibu sudah menangkap sebagian dari masalah yang kamu hadapi sekarang ya, melalui cerita yang udah Debbie sampaikan tadi kepada Ibu. Baik, sebelum kita masuk ke sesi konseling, mungkin kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya sesi konseling kita nantinya ke depan berjalan dengan lancar. Kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, Ibu di sini menjelaskan terlebih dahulu ya apa itu konseling. Konseling itu adalah proses mentreatment individu untuk mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi, dan juga kita memberikan bantuan kepada konseli atas permasalahannya. Dan juga kita di sini menggunakan asas kerahasiaan yang dimana nantinya apapun yang Debbie ceritakan kepada Ibu tidak akan tersebar kemana-mana, akan dijaga kerahasiaannya. Dan juga asas keterbukaan yang dimana di sini Debbie bebas mau cerita apa saja kepada Ibu tanpa adanya rasa takut atau gelisah, bahkan ceritanya keluar kemana-mana, tidak akan. Nah, kita juga di sini menggunakan waktu selama 45 menit ke depannya. Mungkin nanti jika lebih daripada 45 menit kita bisa melakukan pertemuan lagi untuk kedua kalinya. Apakah Debbie mengerti? Iya Bu, saya mengerti. Baik. Oke, baik Debbie. Ibu juga di sini meminta izin ya kepada Debbie terlebih dahulu agar Ibu mencatat poin-poin penting yang Debbie sampaikan nanti kepada Ibu, dan kita bisa lebih mudah mencari solusi atas permasalahan yang Debbie hadapi. Boleh Bu, silakan saja. Baik, terima kasih ya. Tadi dari cerita yang udah disampaikan Debbie kepada Ibu, Ibu juga turut merasakan ya betapa capeknya untuk menghadapi rasa gelisah yang kamu hadapi sendirian. Nah, dimana juga pastinya kamu merasa lelah seperti itu ya, karena harus berjuang dengan rasa khawatir, rasa gelisah yang kamu hadapi sekarang ya. Iya Bu, saya tahu kayak saya tuh merasa bersalah gitu dan kecewa sih kepada diri saya sendiri Bu. Terus kayak saya main HP itu nggak bisa dilawan gitu loh sama keinginan saya, kayak terus-terusan gitu. Oke, baik, tidak apa-apa Debbie. Ibu di sini sangat menghargai kejujuranmu yang untuk cerita kepada Ibu. Perasaan bersalah yang kamu rasakan itu sebenarnya menunjukkan bahwa kamu ingin berubah, dan juga itu adalah salah satu bentuk bahwa kamu itu hal yang kamu lakukan itu sangat memang bersalah gitu. Di sini juga kamu tidak perlu merasa bersalah, dan juga Ibu di sini tidak menghakimi kamu atas rasa bersalah yang kamu hadapi itu. Iya Bu, saya sangat senang sih bisa mendengarkan. Udah lama orang mendengarkan saya Bu. Baik, Ibu senang di sini Debbie bisa berbagi kepada Ibu ya. Di sini Debbie bebas mau cerita apa aja kepada Ibu tanpa rasa penghakiman daripada Ibu. Nah, di balik kebiasaan Debbie bermain HP itu, apa yang sebenarnya yang paling Debbie cari jika ingin bermain HP lama-lama? Ketenangan. Yang saya cari sih, kalau dipikir-pikir itu mencari ketenangan ya Bu ya. Karena waktu saya tugas saya numpuk
ngerjain itu malah kayak tenang aja gitu Bu kalau saya bisa main game gitu. Tapi kayak gimana ya, kalau udah ngerjain tuh kayak tertekan gitu. Tapi kalau main lagi kayak bebas aja gitu. Oke, baik. Berarti Dewi di sini mencari kebebasan dari tekanan yang kamu hadapi itu. Mencari ketenangan itu hal yang manusiawi ya. Tapi Ibu ingin bertanya, bagi Dewi itu saat ini gadget itu terasa seperti satu-satunya ya, daripada berada di tempat lain. Oh iya Bu, jadi kayak tenang aja gitu. Saya main gadget, tapi itu dah Bu, nilai saya jadi turun. Baik. Di sini Ibu berterima kasih ya kembali bahwa Dewi sudah mau jujur dan mengenali diri Dewi sendiri. Nah, Ibu ingin bertanya lagi nih, sebelum kebiasaan ini menjadi sangat parah seperti sekarang, bagaimana Dewi biasanya mengatasi rasa stres atau rasa kegelisahan itu? Dulu itu saya sering kayak curhat ke teman-teman, jadi kayak lebih tenang aja kalau curhat ke mereka. Terus kalau belajar saya sering buka buku gitu loh Bu. Waktu itu nilai saya juga naik terus, saya bisa masuk lima besar. Tapi semenjak ini saya turun, jadi saya rindu banget sama masa-masa itu Bu. Baik, luar biasa sekali ya. Dewi ternyata memiliki banyak cara yang sehat untuk mengatasi rasa stres atau rasa kegelisahan, kekhawatiran yang Dewi alami. Di sini dari ceritanya Dewi juga tadi terbukti bahwa Dewi memiliki kemampuan besar dalam proses pembelajaran sehingga sebelumnya mendapatkan nilai yang lumayan tinggi dan masuk 5 besar itu ya. Dan juga Ibu melihat Dewi adalah seorang yang kuat dan mampu dalam dunia prestasi. Nah, Ibu ingin bertanya nih, bagaimana perasaan Dewi ketika menyadari bahwa potensi yang Dewi miliki itu masih ada pada diri kamu sendiri? Potensi ya Bu. Ya. Kayak saya baru menyadari sih Bu, saya sebenarnya mampu, cuman karena terhalang kayak gini, jadi saya bisa kayak ngelupain gitu aja gitu loh Bu. Jadi kayak putus aja gitu harapan saya sekarang. Nah, dari itu cerita Dewi tadi, perasaan harapan itulah yang mungkin Ibu harapkan agar Dewi bisa menjaganya ke depannya, karena dalam diri Dewi itu sudah ada melekat bahwa kamu ingin berubah. Nah, kalau boleh jujur nih, Dewi, apa yang paling Dewi inginkan dan harapkan untuk diri Dewi sendiri ke depannya? Saya pengen seperti dulu Bu. Saya pengen banget nilai saya bagus. Saya pengen berprestasi lagi. Saya juga pengen tidurnya awal, pengen ngobrol sama teman-teman juga. Oke, karena keinginan itu sangat indah ya, keinginan kamu di masa depan itu sangat benar-benar ingin merubah kamu, dan Ibu percaya bahwa kamu itu bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan ke depannya. Karena perubahan itu tidak sekaligus harus hasilnya langsung tepat gitu, asalkan kamu konsisten untuk melakukan cara-cara yang ingin kamu ubah atas rasa yang kamu hadapi sekarang. Nah, untuk mewujudkan keinginan Dewi tersebut, mungkin langkah sederhana dan tahap-tahapan atau cara apa yang mungkin kamu bisa lakukan untuk mengurangi bermain gadget itu, karena kan kamu yang tahu diri kamu sendiri. Mungkin apa yang bisa kamu lakukan? Mungkin saya apa ya? Mungkin saya kurangin aja Bu main gadgetnya, jadi 4 jam sehari setelah saya pulang sekolah. Terus kalau mau
bisa silent HP saya. Oke, baik, itu langkah awal yang sangat berani ya. Ibu menghargai niat yang kamu buat itu atas untuk mengubah perilaku atau kebiasaan buruk kamu. Nah, ibu ingin bertanya nih, apakah 4 jam yang kamu rancang itu sudah cukup maksimal untuk mengurangi gadgetmu untuk lebih baik lagi dalam proses belajarmu? Bagaimana menurutmu sendiri? Menurutku sih Bu, cukup aja. Kalau 4 jam cukup sih Bu, tapi menurut saya kayak terlalu lama nggak sih? Masih terlalu lama gitu Bu. Nah kalau begitu mungkin saya nanti batasi maksimal 2 jam aja Bu. Terus kalau saya mau belajar, mau tidur, mungkin HP-nya bisa saya silent atau saya taruh di ruangan tamu gitu supaya saya itu nggak tergoda gitu loh Bu sama HP. Jadi sebagai gantinya nanti saya bakal terus membaca buku dan mungkin kalau saya pengen main HP itu saya bisa berolahraga gitu. Baik, itu rencana yang sangat bagus ya dan luar biasa, karena menaruh HP di luar kamar itu sangat emang mempengaruhi kita supaya kita tidak terkontaminasi atas HP itu. Karena jika HP itu dekat dengan kita, jika kita mendengarkan notifikasinya, kita jadi membuka gitu ya. Nah, atas rencana yang mungkin Debbie rancang tadi itu sangat bagus untuk merubah perilaku yang sedang kamu hadapi. Karena perubahan itu tidak harus langsung nyata, asalkan kamu konsisten untuk melakukan cara yang yang Debbie tadi sampaikan kepada ibu ya. Karena di sini juga kamu harus menghargai hal-hal kecil yang sudah kamu capai setiap harinya. Tadi kan kita sudah ngobrol nih cukup panjang dari awal sampai sekarang. Bagaimana Debbie menyimpulkan apa yang diperoleh dari sesi konseling kita hari ini? Kalau saya simpulkan Bu ya, saya menyadari bahwa kecanduan HP itu tidak baik untuk saya mengelola stres atau gelisah saya. Nah, mungkin saya sekarang tuh jadi tahu Bu, kalau sebenarnya itu saya punya potensi yang mampu untuk berprestasi lagi. Nah, saya juga bisa membatasi gadget saya itu selama 2 jam setelah pulang sekolah, dan kalau semisal saya mau belajar, mau ngerjain tugas, mungkin saya bisa silent atau naruh HP saya di ruangan tamu Bu. Baik, bagus sekali ya Debbie atas proses yang kamu rancang tadi. Ibu sangat bangga bahwa kamu ingin berubah atas permasalahan yang kamu hadapi itu. Di sini juga kamu sudah berani mencari kesalahan pada diri kamu sendiri dan ingin menyelesaikannya dengan konsisten ya. Nah, dalam proses itu kamu tidak perlu khawatir atas hasilnya nanti, asalkan kamu konsisten melakukannya dan juga dapat menghargai setiap proses yang sudah kamu jalani. Ingat, kamu tidak sendiri dalam proses kamu ini. Ibu di sini berperan untuk menemanimu dan memberikan solusi lainnya kepada kamu. Baik, sekian dulu ya Debbie atas permasalahan yang sudah kamu hadapi tadi, yang kamu ceritakan kepada ibu, dan semoga kamu atas solusi yang kamu berikan tadi kepada ibu, kamu bisa menerapkannya, merancangnya, dan juga melakukannya setiap harinya. Baik, karena sesi ini sudah hampir 45 menit, kita sudah dapat mengakhirinya ya. Mungkin kita dapat mengakhiri pertemuan ini. Ibu akan memantau bagaimana proses kamu ke depannya. Dan jika nanti kamu perlu butuh apa-apa cerita kepada ibu bersedia di sini untuk mendengarkanmu ya. Baik, karena tadi kita awali dengan doa,
Mungkin kita akhiri juga dengan doa ya. Kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dulu. Selesai. Baik, terima kasih ya Ribi. Semoga kamu berhasil ke depannya dan juga mendapatkan nilai yang lebih bagus lagi di kelas ya. Ya Bu, terima kasih juga ya sudah menyempatkan hari ini untuk saya sesi konseling. Baik, demikian praktek konseling individu yang telah kami lakukan. Di sini saya akan menyimpulkan evaluasi dari sesi konseling tadi, yang dimana hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa konseling mampu mengenali penyebab kecanduan gadget yang dialaminya dan menyadari bahwa dirinya ini memiliki kemampuan untuk berubah. Konseling juga berhasil menyusun rencana tindakan yang realistis serta menunjukkan komitmen untuk mulai mengurangi penggunaan gadget dan menggantikannya dengan aktivitas yang lebih bermanfaat dan positif. Maka sesi selanjutnya yang akan dilakukan untuk memantau perkembangan dan konsistensi perubahan daripada konseling tersebut. Baik, demikian video yang bisa saya praktekkan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan dan salam harmoni.